Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya menyambut kembali dalam renungan setiap hari Rabu. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan, perlindungan, penyembuhan yang Kau berikan. Dan kami juga bersyukur terutama untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami rindu menyerahkan pikiran kami, perasaan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan firman-Mu yang terus mengarahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, renungan pada hari ini, dari awal sampai akhirnya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, selama bulan Agustus ini kita mengangkat satu tema yaitu tekad bulat. Nah, hari ini secara khusus saya rindu untuk membagikan bagi kita semua adalah komitmen. Tekad bulat dan komitmen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau tekad bulat itu bicara tentang tujuan, bicara tentang goals, bicara tentang arahan, kerinduan. Dan komitmen itu bicara tentang adanya janji, adanya etikat, adanya ikatan, adanya tanggung jawab. Ketika kita punya satu goals, kita punya satu tujuan, betapa pentingnya kita punya tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Betapa pentingnya kita punya tekad bulat, betapa pentingnya juga kita punya komitmen. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang satu pribadi yang punya tekad yang begitu bulat dan punya komitmen yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan memilih dia menjadi satu orang dari sekian banyak penduduk dunia untuk menerima rencana, menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-18, saya akan baca untuk kita semua. Kejadian 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang menjadikan Nuh dipilih oleh Tuhan? Apa yang menjadikan Nuh merupakan satu pribadi yang begitu istimewa, sehingga Nuh mendapatkan kisi-kisi, mendapatkan rencana Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia, mengubahkan generasi, mengubahkan kehidupan manusia saat itu. Nah, kita bisa melihat juga kenapa pribadi Nuh itu begitu luar biasa, terlihat dari tekad bulat dan komitmennya. Bagaimana Nuh bisa memiliki kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Bahkan kualitas kehidupan Nuh itu bisa mencapai standar atau kualitas yang Allah rindukan. Padahal manusia zaman itu adalah manusia yang begitu rusak, yang begitu hancur. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat lagi bagaimana Nuh bisa mendirikan bahtera sesuai dengan spek yang Tuhan rindukan. Kita bisa melihat keistimewaan Nuh memiliki tekad yang begitu bulat dan komitmen yang begitu luar biasa ketika dia menantikan janji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Nuh bahwa satu saat nanti akan ada yang namanya air bah yang begitu luar biasa yang akan menenggelamkan, meluluhlantakkan bumi ini. Padahal saat itu Bapak Ibu, ada sebuah literatur yang mengatakan bahwa manusia zaman itu tidak tahu yang namanya hujan. Apa itu hujan? Karena saat itu air hanya keluar saja dari tanah. Air keluar dari bawah ke atas gitu ya. Nggak ada sejarahnya air turun dari atas ke bawah. Dan ternyata kita bisa melihat, ternyata sejak dari Allah menyampaikan janjinya kepada Nuh, hingga akhirnya janji itu terjadi, membutuhkan waktu 100 tahun. Waktu yang sangat panjang menurut saya. Bapak Ibu, bagaimana Nuh dan sekeluarga ini bisa mengumpulkan binatang dan bisa memeliharanya? Kalau saya, Bapak Ibu punya kucing atau punya anjing, kita tahu betapa tidak mudahnya mengurus binatang peliharaan. Itu mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 ekor atau 4 ekor. Tetapi bagaimana Nuh dan keluarga ini bisa tetap punya komitmen dan punya tekad yang bulat menantikan janji Tuhan. Kita bisa juga melihat bagaimana Nuh bisa bertahan dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada Nuh, sekalipun generasi sejamannya, sekalipun orang-orang sejamannya mencemooh apa yang Nuh percaya, apa yang Nuh lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bisa melihat tekad yang begitu bulat, komitmen yang begitu luar biasa kepada Nuh, ketika dia harus menceritakan, ketika dia harus memberikan penjelasan kepada istri, kepada anak-anaknya, dan kepada mantunya tentang tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kalau Nuh tidak punya tekad yang bulat,
tidak punya komitmen yang begitu luar biasa kepada janji Tuhan, saya percaya bahwa kalau dia tidak percaya, bagaimana dia bisa menyampaikan kepada istrinya, kepada anak-anak, dan kepada mantunya. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya melihat ada 4 kunci yang Nuh miliki, dan saya percaya juga hal itu penting dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menantikan janji Tuhan. Juga dalam kita berkiprah sehari-hari. Nah, apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu, dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak, Ibu, serta saya, tekad yang begitu bulat, komitmen yang begitu luar biasa tidak akan lepas dari yang namanya iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan tetapi kita percayai, Bapak Ibu. Dan iman sendiri merupakan satu alat, satu karunia yang Allah berikan kepada Nuh. Dan iman yang sama juga Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Tanpa iman, tidak mungkin Nuh punya tekad yang begitu bulat, punya komitmen yang begitu luar biasa di tengah-tengah dengan kenyataan saat itu. Demikian juga saya dan saudara, karena iman, kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena iman, kita bisa mengikuti Tuhan setiap hari. Karena iman, Bapak, Ibu, dan saya bisa bertahan dalam pernikahan, sekalipun menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena iman, Tuhan memberikan kesabaran kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dalam Tuhan. Karena iman, kita bisa terus menaruh pengharapan kita bahwa kehidupan kita akan lebih baik dari hari ke hari. Melalui tugas, tanggung jawab, pekerjaan atau usaha yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, poin yang pertama adalah bicara tentang iman. Itulah yang memungkinkan Nuh memiliki tekad yang bulat dan punya komitmen yang begitu luar biasa. Poin yang kedua yang saya lihat yang dapat kita pelajari hari ini, Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua, bagaimana Nuh punya tekad yang begitu bulat, punya komitmen yang begitu luar biasa. Kalau tadi bicara tentang iman. Poin yang kedua adalah bicara tentang Nuh bergaul dengan Allah. Bagaimana saya dan saudara punya tekad yang begitu bulat, punya komitmen yang begitu luar biasa, yang begitu konsisten dan begitu setia, yaitu bergaul dengan Allah. Iman yang Tuhan sudah berikan kepada Nuh, iman yang sama juga Tuhan berikan kepada orang percaya. Jangan kita kubur, jangan kita sembunyikan, jangan ditaruh di tempat yang paling belakang. Iman itu perlu ditumbuhkan, iman itu perlu dikembangkan, supaya iman itu bisa berbuah, dan kita bisa melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Demikian juga Bapak Ibu dengan saya, bagaimana Nuh bisa mempertahankan kualitas kehidupannya. Dia hidup benar. Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tidak lain dan tidak bukan, karena Nuh bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu dengan saya, kita juga diperhadapkan dengan realita tidak mudah. Diperhadapkan dengan mungkin godaan yang begitu memikat kehidupan kita, sehingga kita akan sangat mudah untuk jatuh. Tapi bagaimana kita bisa punya tekad yang begitu bulat, punya komitmen, kita punya tanggung jawab, kita punya janji, kita punya ikatan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan karena iman. Tapi yang kedua adalah karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Allah lebih dekat lagi dari sekali ke sehari. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi, jangan pendam iman yang Tuhan sudah berikan. Jangan sia-siakan iman yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap orang percaya. Mari, tumbuh kembangkan dengan iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang Nuh ingat ketika akhirnya Tuhan menurunkan tingkat air bah di bumi? Apa yang Nuh ingat ketika akhirnya Nuh sekeluarga diselamatkan oleh Tuhan? Hal yang
Nuh ingat pertama adalah dia bersyukur kepada Tuhan. Kalau tadi bicara tentang bagaimana kita punya tekad yang bulat, kita punya komitmen yang begitu kuat dalam Tuhan. Yang pertama bicara tentang iman yang Tuhan curahkan. Yang kedua hidup bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bersyukur. Bapak Ibu, bagaimana sih kita bisa terus menantikan janji Tuhan? Menantikan jawaban doa yang sudah kita gumulkan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Doa yang kita naikkan, janji yang Tuhan berikan belum terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan karena kita belajar untuk tetap bersyukur. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun Tuhan yang izinkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa belajar bersyukur, niscaya Bapak Ibu, kita tidak punya kebulatan tekad. Kita tidak punya komitmen yang begitu luar biasa. Demikian pun Nuh. Bagaimana dia menantikan janji Tuhan selama 100 tahun. Bagaimana dia menantikan mungkin dia menanti-nantikan Tuhan sampai kapan bahtera ini terombang-ambing dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sampai kapan Tuhan saya harus hidup di atas bahtera? Sampai kapan air itu akan surut dalam bumi ini? Poin yang ketiga Bapak Ibu, karena Nuh belajar bersyukur. Apapun yang saat ini kita sedang hadapi, apapun tantangan, apapun godaan yang sedang kita hadapi saat ini, apakah kita sudah belajar bersyukur? Bicara tentang tadi, iman yang Tuhan berikan, hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga, hidup belajar untuk bersyukur. Poin yang keempat, Bapak Ibu, sebagai poin yang terakhir, Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pulanya hal kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sama seperti pada zaman Nuh, tidak ada seorang pun yang tahu kapan janji Tuhan itu, kapan air bah itu akan datang. Nuh sekeluarga pun tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Nah, Bapak Ibu, dalam Matius 24 menyampaikan kepada kita saat ini, sama seperti zaman Nuh, bahwa setiap kita harus berjaga-jaga, setiap kita itu harus siap sedia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Atau Tuhan tidak datang kedua kali, tapi kita yang datang kepada Tuhan dulu. Atau mungkin Bapak Ibu bukan kematian secara kekal, bukan kematian secara individu. Bapak Ibu, saya dan saudara, betapa pentingnya kita harus bersiap sedia, harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan realita yang tidak mudah kita hadapi, kapan tantangan itu dihadapi, bukan hanya dalam kehidupan kita secara fisik, apa itu bisa tentang tantangan dalam kesehatan, tantangan dalam hubungan, dalam relationship, baik suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, ataupun di tempat pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu, tantangan itu, cobaan itu juga mungkin ada dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan kita melayani Tuhan, dalam antara satu pelayan dengan pelayanan lain, dari mungkin antara jemaat dengan hamba Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, jangan sampai ada kepahitan, ada kecewaan yang kita pendam, yang membuat kita mati secara jiwa, mati secara rohani, karena realita yang tidak begitu mudah hadir dalam kehidupan kita. Kalau tadi bicara tentang iman yang Tuhan percayakan, ada hubungan pribadi kita yang terus kita bangun. Kehidupan bagaimana tidak mudah, tapi kita belajar untuk bersyukur. Poin yang keempat, kunci bagaimana Nuh bisa memiliki tekad yang begitu bulat, komitmen yang begitu dalam, yang begitu luar biasanya, adalah Nuh hidup berjaga-jaga dan siap sedia. Demikian juga saya dan saudara, betapa pentingnya kalau kita harus berjaga-jaga, harus siap sedia, kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan datang. Apapun realita, tantangan, godaan, ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Jangan sampai saya dan saudara akhirnya kecewa kepada saudara seiman, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Khususnya adalah kita kecewa kepada Tuhan. Saya rindu dimanapun kita berada saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai kita menaruh, menyimpan akar pahit, karena kita tidak waspada, kita tidak siap sedia, kita tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kita berkata bahwa,
Karena Nuh itu hidupnya tidak bercela, karena Nuh itu hidupnya bergaul dengan Allah, sehingga dia mendapatkan janji Tuhan. Bagaimana Tuhan meluputkan, bagaimana Tuhan melindunginya. Nah, Bapak Ibu, pribadi Nuh adalah pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan pun ditulis sebagai salah satu pahlawan iman. Kalau dulu mungkin benar bahwa Nuh adalah pribadi yang begitu luar biasa. Tapi saat ini kalau Tuhan memanggil kita dengan pribadi, dengan karakter, dengan segala keberadaan kita yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan limit, penuh dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi begitu luar biasanya, begitu indahnya Tuhan memilih kita dengan segala keberadaan kita. Dan Tuhan memberikan iman dalam kehidupan kita. Tuhan juga memberikan pribadi Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara. Kalau hak yang luar biasa, kalau janji Tuhan yang begitu indah, firman Tuhan menulis bahwa janji Tuhan itu sama seperti emas yang begitu murni, sama seperti perak yang telah dimurnikan hingga 7 kali. Begitu berharganya, begitu luar biasanya. Kenapa saya dan saudara tidak memiliki ketekatan yang bulat untuk mengikuti Tuhan? Kenapa saya dan saudara tidak punya komitmen yang begitu keras, yang begitu luar biasanya untuk memegang Tuhan dalam kehidupan kita? Mari, iman yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita, jangan kita buang sia-sia, jangan kita pendam. Yang kedua, Tuhan datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, untuk memberi kepastian kepada kita, untuk memperbaharui hubungan kepada manusia kembali. Demikian juga Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah datang, kenapa kita nggak punya hidup yang bergaul dengan Tuhan? Kalau inisiatifnya awal pertama dari Tuhan, sudah sepatutnya kita untuk menerima hubungan yang begitu manis, hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan kita. Kalau manusia bisa mengecewakan, tetapi Dia adalah setia dan adil. Mari Bapak Ibu, iman yang Tuhan sudah percayakan, mari kita punya hidup yang bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, apapun realita, apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita belajar bersyukur, karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pendeta muda Anisi Tompul mengatakan bahwa dunia bisa memberikan kekayaan, dunia bisa memberikan sukacita yang sementara, dunia bisa memberikan mungkin tubuh yang sehat juga. Tapi ada yang dunia tidak bisa berikan, yaitu damai sejahtera, damai yang sesungguhnya. Karena itulah Tuhan memberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya saat ini, Tuhan begitu sulitnya untuk bisa belajar bersyukur. Ingat, ada iman yang Tuhan berikan, ada Roh Kudus yang menolong kita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati, dalam pikiran kita. Untuk bisa belajar bersyukur, sekalipun itu tidak mudah. Karena itulah yang akan membuat tekad kita bulat. Kita akan memiliki komitmen yang begitu dalam kehidupan kita, mengikuti Tuhan. Yang keempat terakhir, Bapak Ibu, apa sih kunci Nuh punya tekad yang begitu bulat dan komitmen yang begitu luar biasa? Karena Nuh terus berjaga-jaga. Demikian juga saya dan saudara, berjaga-jagalah, waspadalah. Amin Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kebenaran firman-Mu yang menolong langkah kami. Hari ini Tuhan kami berdoa di tengah-tengah realita yang tidak mudah, khususnya COVID-19 saat ini. Kami rindu Tuhan punya kebulatan tekad. Kami rindu Tuhan punya komitmen yang begitu dalam bersama Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa iman yang Kau berikan, tanpa Roh Kudus yang menolong kami, membimbing kami, mengarahkan kehidupan kami, tanpa Roh Kudus, tanpa kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan, kami mustahil punya tekad yang begitu bulat. Mustahil kami punya komitmen yang begitu luar biasa, komitmen yang begitu dalam, tanggung jawab yang begitu kami pegang Tuhan. Kami nggak mungkin mengandalkan kemampuan kami. Kami terbatas Tuhan. Perasaan kami begitu lembut dan gampang hancur Tuhan dengan tantangan dan yang realita kami hadapi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami rindu Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada kami, memberikan keberanian, memberikan semangat, memberikan keteguhan kepada kami, supaya kami punya kebulatan tekad dan kami punya komitmen yang dalam untuk mengikuti Engkau, untuk melibatkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, dan untuk menerima realita. Tapi kami Tuhan, bukan hanya kami menerima realita, menerima tantangan, tapi kami mau menang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami rindu firman Tuhan terus berbicara lagi dalam kehidupan kami, dan kami rindu untuk melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan,
untuk penyataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.